Terima kasih atas kehadirannya dalam acara ini. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi hari ini kita melakukan pertemuan ini terkait dengan adanya surat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 4559 CPR 0301 tahun 2022 tanggal 9 Juni yang baru kita terima itu tanggal 15 Juni kemarin tentang rekonsiliasi sisa dana BOS reguler tahun anggaran 2020 dan tahun 2021. Pada intinya adalah surat ini adalah meminta kami di Dinas Pendidikan untuk melakukan rekonsiliasi data dengan pihak sekolah, satuan pendidikan, terkait dengan Silpa tahun 2020 dan 2021, atau disebut sisa dana BOS reguler tahun 2020 dan 2021, yang nantinya akan menjadi dasar atau pedoman bagi kementerian dalam rangka penyaluran BOS. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, Bapak Ibu, kami di Dinas Pendidikan telah menambahkan fasilitas aplikasi di aplikasi SIPKS dalam kaitannya dengan pembuatan berita acara Silpa tahun 2020 dan tahun 2021. Seperti Bapak Ibu ketahui bahwa untuk sekolah-sekolah negeri itu pada tahun 2021 kemarin kita telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Di mana ada mungkin dari sekolah-sekolah Bapak Ibu yang sempat kami panggil di inspektorat waktu itu, ada beberapa sekolah baik SMP maupun SD untuk mencocokkan data saldo rekening 2021. Nah, atas data-data tersebut yang kemarin telah diaudit oleh BPK, menjadi landasan, menjadi dasar kami untuk menetapkan atau menghitung Silpa BOS tahun 2021. Nah, otomatis itu juga akan mencatatkan Silpa tahun 2020. Oleh karena itu Bapak Ibu, terkait dengan Silpa ini kami mohon bantuannya Bapak Ibu sebagai kelengkapan administrasi dari proses rekonsiliasi dengan kementerian. Kami membutuhkan berita acara rekonsiliasi. Untuk itu Bapak Ibu bisa mendownload berita acara rekonsiliasi itu di aplikasi SIPKS. Coba yang 2. Nah, melalui login SIPKS tahun 2022, Bapak Ibu bisa mendownload berita acara tersebut. Kemudian setelah download bisa pilih menu konfirmasi sisa dana tahun 2020 dan 2021. Setelah masuk ke dalam menu tersebut akan muncul tampilan seperti ini. Nah, data-data ini adalah data-data default yang kemarin sudah diaudit oleh BPK, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu di sini cukup melihat angka-angka tersebut karena data-datanya sudah kemarin kita periksa bersama dengan diketahui oleh BPK. Dari data tersebut kalau kita lihat di baris pertama itu ada Silpa tahun sebelumnya. Itu adalah Silpa tahun 2019, Bapak Ibu, yang
muncul di kolom tahun 2020. Di pointer gitu. Nah, ya di tahun 2020 itu adalah Silpa tahun 2019 dari sekolah Bapak Ibu. Sedangkan di kolom tahun 2021 itu adalah Silpa tahun 2020 yang secara otomatis menjadi apa namanya saldo awal, bisa dikatakan seperti itu di tahun 2021. Kemudian di baris kedua ada penyaluran. Penyaluran ini adalah penyaluran murni reguler, bos reguler, di luar penyaluran dari bos kinerja. Angkanya angka murni, dari kami ambil dari bos salur, aplikasi bos salur. Kemudian total penggunaan itu adalah total belanja Bapak Ibu di tahun 2020 dan 2021 khusus bos reguler, di luar bos kinerja. Nah, lalu kemudian di baris berikutnya itu adalah penggunaan murni. Artinya total penggunaan dikurangi dengan silpa tahun sebelumnya. Artinya kita ingin tahu berapa penggunaan yang sumbernya hanya dari penyaluran saja. Belanja yang sumbernya dari penyaluran saja. Bukan di dalamnya termasuk belanja karena silpa tahun sebelumnya. Kemudian di bawahnya ada penyetoran ke kas negara atau kas daerah. Ini dikhususkan bagi sekolah-sekolah yang di tahun 2020 dan 2021 pernah melakukan STS ke kas daerah di luar dari jasa giro. Contohnya adalah dari temuan inspektorat jika ada. Itu data sudah ada pada kami karena selama ini memang teman-teman kalau ada temuan biasanya setor kembalinya koordinasi dari kami sehingga angkanya sudah kami ketahui. Lalu kemudian baris silpa itu adalah pengurangan dari penyaluran dikurangi dengan penggunaan murni. Penggunaan murni. Jadi angka itu adalah silpa. Di kolom tahun 2020 artinya silpa tahun 2020. Di kolom tahun 2021 itu adalah silpa tahun 2021. Kemudian di baris berikutnya silpa yang digunakan di tahun sebelumnya, silpa yang digunakan di tahun selanjutnya itu adalah silpa tahun 2020 yang digunakan di tahun 2021. Nah, angkanya sesuai dengan yang di silpa tahun sebelumnya. Itu juga otomatis dari perhitungan kami sudah dapatkan angkanya. Nah, jadi Bapak Ibu, setelah angka-angka ini tampil, Bapak Ibu kemudian bisa klik tombol cetak yang ada tanda panahnya itu, kemudian akan muncul berita acara. Nah, berita acara ini merupakan rangkuman dari data-data tersebut di atas. Mohon kiranya bendahara mengetahui kepala sekolah untuk menandatangani berita acara tersebut dan kemudian diberi stempel sekolah di tanda tangan kepala sekolah. Nah, setelah hasil cetak tersebut ditandatangani, Bapak Ibu kemudian bisa menyekennya. Menyekennya lalu kemudian menyimpan di dalam komputer, lalu kemudian di browse di tanda panah itu untuk mengambil filenya, lalu kemudian nanti diuploadkan di kolom di button yang warna hijau itu. Jangan lupa yang diupload adalah hasil scan yang sudah bertanda tangan dan stempel sekolah. Nah,
Setelah Bapak Ibu menyeken, akan muncul tampilan seperti ini. Bapak Ibu bisa melihat berkas yang sudah diupload tadi. Jika ada tadi kesalahan, tanda tangannya atau lupa stempel, bisa hapus berkas, kemudian upload ulang. Nah, demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Untuk ini karena deadline-nya sangat mepet, kami mohon bantuannya agar berita acara ini paling lambat sudah diupload tanggal 22 Juni, hari Rabu besok. Saya kira tidak terlalu menyulitkan Bapak Ibu tinggal mendownload, kemudian menandatangani, lalu kemudian mengupload kembali. Karena kami memerlukan waktu untuk melakukan entrian dari data-data ini ke aplikasi Kemendikbud di Bosalur, yang nantinya juga menjadi dasar pembuatan berita acara yang dilakukan oleh pendidikan. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan yang belum jelas. Mohon raise hand. Sudah jelas G, Bapak Ibu? Dibuka aja. Selamat siang Pak. Dari Menanggal 601 mau bertanya. Ya. Selamat siang Pak. Dari Menanggal 601. Ya. Selamat siang Pak. Dari 601 mau bertanya. Halo. Ya. Ini kan ketika saya buka SIPKS-nya, itu ternyata ada pengembalian ke kas negara sejumlah Rp0 kalau di SIPKS. Sementara kemarin sempat ada pengembalian kas negara, Pak. Halo. Halo, Pak. Menanggal silakan Pak, tadi terputus, mohon maaf. Ya, selamat siang Pak. Sekali lagi, ini kan saya cek di SIPKS, itu pengembalian ke kas negara atau daerah adalah Rp0 di tahun 2021. Padahal kemarin di 001 itu sempat mengembalikan ke kas negara, tapi kok tidak tercatat di sini. Kira-kira yang dikembalikan ke kas negara oleh Penanganan 01 itu atas apa, Pak? Temuan kemarin, Pak. Ada temuan seperti itu.
Disetorkan kemana, Pak? Ke itu sesuai dengan instruksinya dari inspektorat itu ke rekening bos reguler 2021. Tapi Yang di kami maksud itu ke kas negara, bukan ke rekening bos sendiri, Pak, tapi ke oh, rekening kas negara, RKUD. oh ya. Tapi kalau ada yang seperti itu bagaimana, Pak? Tidak ada masalah, Pak. Yang kami maksudkan itu adalah ke penyetoran ke rekening kas negara. Dalam hal ini, Bapak sudah apa namanya data-datanya ada di kami, sehingga dari kepala sekolah dan bendahara tinggal menandatangani. Di pencatatan kami tidak ada setoran ke kas negara. Kalau ke rekening kas sekolah itu bukan dikategorikan penyetoran ke kas negara atau ke kas daerah. Oh ya. Itu ya, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Terus ini Ya, misalkan kepala sekolahnya tidak ada, kira-kira yang menandatangani siapa nggih, Pak? sampai kapan Anda adanya? Nggak adanya sampai bulan Agustus. PLT-nya siapa? Sampai sekarang masih belum ada, Pak, ini yang ke sekolah. Oke, Mas, gini. Nanti kami koordinasikan dulu dengan pihak Sekdas. Itu kegiatan apa ya beliau sampai sebulan ini? Ini, Pak, Haji. berangkat haji. Iya. Oh, harusnya kan ada PLT ya kalau haji ya. Oke, nanti dengan PLT-nya, Pak. Sementara Bapak Ya. tanda tangani dulu, khusus untuk dukung menanggal, menunggu. Sorry. Untuk menanggal 01, menunggu kabarnya nanti dari dinas siapa PLT-nya. Oh iya, Atau terima kasih, Pak. Ya, atau mungkin apa ya, wakil kepala sekolah ada ya? Nggak nggak ada ada. ya di SD. Nggak ada. Oh ya. Oke, Pak, nanti menunggu kabar dari kami ya. Oh iya, Pak, terima kasih. Oke, kasih. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan untuk apa namanya? SDN Gundi untuk format berita acara pakai kop sekolah atau tidak? Tidak memakai kop sekolah. Tidak memakai. Langsung cetak saja dari aplikasi, kemudian ditandatangani kepala sekolah dan disetempel sekolah. Silakan kalau yang mau bertanya resen atau menulis di chat. Itu sudah tak ganti kok. Untuk bendahara yang lama atau yang baru? Bendahara yang baru, bendahara yang mempunyai surat perintah sebagai bendahara saat ini. Atau bendahara yang aktif. Yang aktif, yang aktif kita pakai. Dari mana tadi tuh? Dari Nina. Kalau Silpa tahun sebelumnya 2000 ada bos kinerja, bagaimana Pak? Tidak usah dituliskan karena yang kami yang Bapak Ibu tidak perlu mencatatkan apa-apa karena datanya sudah ada di dinas Bapak Ibu. Jadi data yang tercatat di aplikasi itu sudah bos reguler. Jadi Bapak Ibu kami pastikan datanya adalah bos reguler. Bisa diulang format tadi masuk SIPKS menu apa Pak? Dipilih mana ini? Sebentar. Masuk login, lalu kemudian menu konfirmasi sisa dana. Setelah itu diklik, kemudian enggak satu ini kurang. Oh ini. Lalu nanti akan muncul berita acara seperti ini. Jadi pilih konfirmasi sisa dana. Yang kayak diterangkan tadi ya. Jadi Bapak Ibu terkait dengan ini dari Pegirian 2. Saldo tahun 2021 yang diinput di Silpa dan yang di rekening tidak sama, mohon petunjuk. Seperti yang saya sampaikan tadi,
saldo kita itu kemarin sudah diaudit oleh BPK, Bapak Ibu. Jadi data yang ada di kami itu adalah data yang sudah update. Untuk kaitannya tidak sama dengan yang diinput di Tanahnya silpah tanah itu di sama mana masjid, Pak. maksudnya? Di berita acara itu sudah update Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Apa? Iya, Pak. Di berita acara SIPKS muncul nama bendahara yang lama. Langsung muncul. Langsung muncul. Di SDN Putar Jaya 3, berita acara SIPKS muncul nama bendahara yang lama. Oh, periodenya disetting, Bu. Setting tahun 2022, nanti akan muncul nama bendahara yang baru. SDN, Bendul Merisi. SDN Bendul Merisi, SIPKS tidak bisa dibuka. Enggak, kalau coba dicek lagi, Bu, mungkin passwordnya salah atau usernya NPSN-nya. Untuk Kapasari 1, tanda tangan kepala sekolah, apakah juga tanda tangan kepala sekolah yang baru? Yang menandatangani adalah kepala sekolah dan bendahara sekolah aktif di tanggal ini. Yang sudah pensiun tidak perlu dimintakan tanda tangan. Sidodadi 1, bendahara masih bendahara yang lama, padahal sudah setting 2022. Oke, kami catat, Bu, kami note, nanti kami infokan. Di mana tempat setting untuk merubah tahun. Setting 2022. Setting merubah tahun. Tahunnya tadi Mas Heri bilang ini. Setting periode. Di mana? Di SIPKS. Sudah tahu. Nyeting di SIPKS 2021. 2020. Di berita acara SIPKS menanggapi 01 lagi selisih Rp1. Bagaimana? Nanti akan diberitahukan lebih lanjut terkait update di Arkasnya, Pak. Di Arkas itu. Oh, di Bosalur nggak ada. Oh, selisihnya itu mungkin karena pembulatan, Pak, di penanganan 01. Jadi itu perbedaan pengakuan koma di Arkas dan di bos reguler. Sisa tahun 2020 di BA selisih Rp1 dengan giro. Bagaimana, Pak? Ya, karena di aplikasi kami, Pak, di aplikasi BOS juga itu selisih pembulatan koma. Sedangkan di giro itu tidak dibulatkan. Jadi tidak apa-apa, Pak, itu, Pak. Di bulat rukem ya. Wonokusumo, tadi sudah saya sampaikan berita acara langsung download dari SIPKS tanpa kop sekolah, tapi di stempel sekolah. Bendahara naik haji. Jika bendahara naik haji, SDN Wiyung, yang menggantikan siapa selama beliau naik haji? Surat tugas dari kepala sekolah, maka itu yang menandatangani. Pak, kalau belum ada keputaran 1, kalau belum ada PLH, apakah boleh yang tanda tangan sementara koordinator keuangan? PLH apa ini ya? PLH bendahara atau PLH? Coba Mas dibuka, Mas, biar saya tahu responnya. Yang keputaran 1. PLH kepala sekolah. Ada suratnya.
Ya. Halo, Pak Keputaran 1 bisa dengar? Keputaran 1. Ini Keputaran 1. Oh, naik haji, kepala sekolahnya naik haji. Bagi jabatan yang naik haji, kalau ada surat perintahnya bisa menandatanganinya. Asalkan ada surat tugas atau surat perintah. Apa? Berita acara apakah diberi materai apa tidak, SDN Kelompok 1 tidak perlu Bapak Ibu. Hanya cukup stempel sekolah saja. 89 526 058 238. Ya. Oke, sampun jelas ya Bapak Ibu. Sekali lagi saya minta kepada Bapak Ibu, kami minta agar berita acara yang telah ditandatangani oleh kepala sekolah Oh, padahal itu kan pasti. Ya, SMP 26 itu Silpa itu merupakan gabungan antara saldo rekening dan saldo kas tunai. Jadi kalau ada ketidaksamaan, ada berarti saldo kas tunai tercatat di tahun 2020. Margorejo 6 masih nama KS yang lama. Oke, itu nanti di settingnya. Bapak Ibu terkait teknis nanti bisa berkoordinasi dengan penyelia atau juga dengan Mas Perwira dan Mas Heri di kami. Kemudian Bapak Ibu untuk selanjutnya mohon agar berita acara yang telah ditandatangani tersebut segera diupload ke SIPKS paling lambat tanggal 22 Juni besok agar kami bisa segera melakukan pengentrian dan mencetak berita acara sebagai persyaratan pencairan BOS tahap 2. Demikian Bapak Ibu, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Iwan, terima kasih. Waalaikumsalam Pak Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Matur. Iya, alhamdulillah. Assalamualaikum.